Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairisa Putri Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PKN, yaitu dengan judul Nilai dan Norma Warga Negara Indonesia. Yang pertama, pemahaman konsep utama nilai dan norma. Nilai adalah suatu yang dianggap baik, penting, dan menjadi pedoman dalam bertindak. Lalu contohnya itu ya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Lalu norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tertib dan harmonis. Lalu selanjutnya ada nilai dan norma. Nilai dan norma sangat berkaitan dengan perbuatan, sikap, dan efektif. Itu seperti kesadaran berperilaku baik, menghormati orang lain, dan mematuhi aturan. Lalu yang kedua, nilai dan norma Indonesia bersumber dari seperti Pancasila, agama, budaya, dan hukum. Lalu ada konsep utamanya, yaitu konsep utamanya seperti nilai. Nilai itu sebagai pedoman moral, lalu norma juga seperti aturan seperti konteks gitu. Lalu ada efektif, yaitu sikap nyata dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada contoh nyata dalam masyarakat atau penerapan contoh nyata dalam masyarakat. Lalu itu ada gotong royong di lingkungan desa, yaitu mencerminkan nilai kebersamaan dalam norma. Lalu ada yang kedua itu mengantri dengan tertib, yaitu mencerminkan disiplin dan menghormati hak orang lain. Lalu yang ketiga yaitu mematuhi aturan lalu lintas, seperti mencerminkan norma hukum dan nilai disiplin. Lalu yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan, yaitu mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan mencerminkan sosial. Lalu yang ketiga, yaitu adalah permasalahan nyatanya, yaitu ada dua. Yang pertama itu pelanggaran nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pelanggaran aturan sekolah seperti terlambat, tidak disiplin, ataupun tidak mengerjakan tugas sekolah. Lalu yang kedua, tidak jujur, yaitu seperti menyontek, berbohong. Lalu kurangnya toleransi ya, seperti konflik antar kelompok. Lalu yang kelima, lalu yang keempat, pelanggaran hukum, yaitu tidak taat aturan lalu lintas. Yang kelima, sikap apatis terhadap lingkungan, maksudnya tidak peduli, dan dalam kebersihan. Lalu penyebab utamanya seperti kurangnya pembiasaan sejak dini, terus yang kedua lingkungan sosial yang kurang mendukung, lalu yang ketiga pengaruh negatif media sosial, lalu yang keempat kurangnya keteladanan dari orang dewasa. Lalu ada teknik strategi penerapan nilai dan norma, yaitu yang pertama ada pembiasaan, yaitu membiasakan siswa bersikap disiplin, jujur, dan sopan. Contohnya datang tepat waktu, terus berdoa sebelum belajar. Lalu yang kedua, keteladanan, yaitu guru dan orang tua memberi contoh langsung seperti bersikap jujur dan disiplin. Lalu yang ketiga,
diskusi atau studi kasusnya, yaitu membahas masalah nyata agar siswa berpikir kritis. Contohnya, membahas akibat pelanggaran dan aturan. Lalu yang D, yaitu role playing atau bermain peran, yaitu siswa mempraktekkan perilaku sesuai norma. Contohnya berbicara dengan bahasa yang sopan, terus mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Lalu yang kedua ada penguatan reward atau punishment gitu ya. Itu memberikan apresiasi atau teguran yang mendidik. Contohnya seperti siswa yang datang tepat waktu diberi pujian, bagus, kamu disiplin. Lalu ada siswa yang jujur tidak menyontek diberi nilai yaitu tambahan atau bintang. Lalu yang keempat ada kritik dan solusi, yaitu untuk mengatasi permasalahan nilai dan norma. Yang pertama itu ada pendidikan karakter sejak dini di sekolah dan keluarga. Lalu yang kedua, penegakan aturan yang tegas di sekolah maupun masyarakat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesadaran diri siswa. Lalu yang keempat, penggunaan media pembelajaran menarik seperti video, poster, dan cerita. Lalu yang kelima yaitu kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, kesimpulan dari judul tadi tentang norma dan nilai, yaitu nilai dan norma merupakan dasar penting dalam membentuk warga negara yang baik. Melalui pendidikan, kewarganegaraan, aspek efektif seperti sikap moral dan tanggung jawab dapat dikembangkan sehingga tercipta masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Lalu, di sini ada contoh studi kasus nilai dan norma warga negara Indonesia, yaitu yang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh membuang sampah sembarangan mau di sekolah atau di tempat umum, itu tidak boleh, harus buang sampah pada tempatnya. Lalu ada yang kedua itu tidak menghormati guru di sekolah, yaitu tidak boleh menyontek, tidak boleh bercanda, tidak boleh melawan sama guru, tidak boleh. Lalu ada melanggar aturan lalu lintas, yaitu harus menaati aturan yang ada, seperti ada lampu merah, kita tetap berhenti, terus selalu membawa surat-surat yang penting itu harus dibawa. Lalu yang keempat, tidak ikut gotong royong. Kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita harus bantulah warga kita, warga masyarakat untuk gotong royong. Jangan sampai kita cuek, itu nggak boleh. Lalu yang kelima itu kumpul dana bantuan. Itu ya kalau misalkan ada warga atau sahabat atau yang kena bencana, kita harus bantu, tidak boleh tidak. Itu mama sama saja tidak 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 peduli kepada masyarakat, itu tidak boleh. Jadi kita semua aturan yang ada di sini kita harus dilakukan, tidak boleh tidak. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada penjelasan atau presentasi saya kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.